Rivalitas angkatan. Membicarakan peristiwa G30 SPKI, menurut buku ini, tidaklah terlepas dari situasi dan kondisi politik sebelum pecahnya peristiwa tersebut, yang diwarnai konflik berbagai pihak termasuk rivalitas dan friksi antar angkatan. Dalam konfrontasi menghadapi Malaysia, Presiden Soekarno memperoleh pelajaran penting dari keberhasilan Operasi Trikora yang telah mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam peristiwa semacam ini, terlihat pentingnya keunggulan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bung Karno kemudian menunjuk Menteri Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara, Omar Dhani, menjadi Panglima Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Penunjukan ini mendapat reaksi dari Angkatan Darat. Sebagai wakil Panglima, ditetapkan Brigadir Jenderal Ahmad Wiranata Kusuma, yang juga Kepala Staf Kostrad. Operasi Kolaga kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada keengganan dari pimpinan Angkatan Darat untuk memberikan dukungan sepenuhnya, terutama pengiriman pasukan ke daerah perbatasan. Dalihnya antara lain, belum siapnya pasukan, belum tersedianya sarana akomodasi, atau adanya kendala transportasi. Tidak berjalannya operasi Kolaga itu, menurut Laksamana Madya Udara Omar Dhani, disebabkan tiada dukungan penuh dari Angkatan Darat terhadap Letnan Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, yang memberikan supervisi pada Kolaga. Kemudian Brigadir Jenderal Wiranata Kusuma, yang menurut Omar Dhani juga tidak memperoleh dukungan memadai dari Departemen Angkatan Darat, diganti oleh Mayor Jenderal Soeharto yang merangkap Panglima Kostrad. Ketika Soeharto menjadi wakil Panglima, tidak ada yang berani menolak permintaannya, sehingga dukungan Angkatan Darat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, Soeharto kemudian bertindak lebih jauh. Ia menyatakan penilaiannya bahwa Omar Dhani tidak cocok menjabat sebagai Panglima Kolaga. Ketidakikhlasan menerima Omar Dhani sebagai Panglima Kolaga, menurut buku ini, tampaknya dilatar belakangi oleh pengalaman Menpangau tersebut yang dinilai masih terlalu junior, tetapi sudah harus membawahi senior Angkatan Darat yang merasa kaya pengalaman perang kemerdekaan. Keengganan Angkatan Darat untuk sepenuhnya mendukung operasi konfrontasi Malaysia sudah tentu menjadi pertanyaan bagi Omar Dhani. Padahal Angkatan Laut dalam waktu 1 bulan sudah menempatkan 1 brigade KKO di sekitar Singapura, juga di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Angkatan Kepolisian telah mengirimkan BRIMOB ke beberapa daerah di Semenanjung Malaya. AURI dengan PGT-nya sudah pula diterjunkan di wilayah Malaysia. Pendek kata, tulis buku ini, berbagai friksi yang muncul dalam Kolaga sedikit banyak ikut mewarnai iklim politik
selama prolog G30S. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan PKI untuk semakin mempertentangkan elit politik di sekitar Presiden Soekarno, termasuk pimpinan angkatan bersenjata. Namun demikian, buku ini juga mengingatkan bahwa sebagai perwira yang terbilang muda ketika dilantik menjadi Menpangau, maka Ahmad Dhani merasa patut memberi komitmen kepada Bung Karno. Lagi pula, Presiden Soekarno juga memberikan kesempatan kepada Auri untuk ikut mengambil peranan politik yang selama ini hanya dijalankan Angkatan Darat. Laksamana Madya Ahmad Dhani kemudian, seperti halnya tokoh-tokoh lain pada masa itu, berada di jajaran terdepan dalam melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno.